Un, deux. Selamat datang di Anu Film. Kali ini kita akan menyaksikan kisah seorang gadis biasa yang rela melakukan apa saja demi ambisinya menjadi ratu. Inilah alur cerita film The Ugly Stepsister 2025. Di awal film, kita diperlihatkan seorang gadis bernama Elira yang bermimpi kelak akan menikah dengan seorang raja dan menjadi ratu di sebuah kerajaan. Hari itu menjadi hari yang membahagiakan bagi Elira, Alma, dan ibunya yang bernama Rebecca. Setelah lama menjanda, Rebecca akhirnya menikah dengan seorang pria kaya pemilik kerajaan bernama Otto. Namun, Otto ternyata sudah memiliki seorang anak perempuan yang bernama Agnes. Setelah acara pernikahan selesai, Agnes mengajak Elira melihat kamarnya. Elira tampak kagum melihat kemewahan kamar itu, tapi perhatiannya justru tertuju pada istana tempat tinggal sang pangeran. Dalam hati, ia pun bertekad bahwa suatu hari nanti ia akan menikahi pangeran tersebut. Malam harinya, pesta pernikahan berlangsung meriah. Di tengah pesta, Otto secara iseng melemparkan potongan kue ke wajah Elira. Meski jelas itu bukan hal lucu, Elira tetap berusaha tertawa. Semua ikut tertawa bersama, namun tak disangka. Itulah tawa terakhir Otto. Beberapa detik kemudian, ia mendadak meninggoy. Keesokan harinya, Agnes masih larut dalam kesedihan dan menolak makan. Elira datang membawakannya makanan dengan maksud menghibur dan menyemangatinya. Ia berkata bahwa semua ini akan segera berlalu dan perlahan terlupakan. Namun, bukannya terhibur, Agnes justru tersinggung. Ia menilai ucapan Elira tidak sopan dan merasa Elira tidak memahami perasaannya. Karena kesal, Agnes akhirnya mengungkapkan bahwa ayahnya menikahi ibu Elira hanya karena uang. Om det inte var för pengarna så skulle pappa aldrig. Mammas pengar såklart. Terkejut mendengar hal itu, Elira langsung mencari ibunya. Di salah satu ruangan, ia melihat beberapa rentenir datang menagih hutang. Dari situlah terungkap bahwa Rebecca, ibu Elira, memang menikahi Otto demi harta. Sayangnya, semuanya sudah terlambat. Seluruh barang-barang di istana disita termasuk milik Rebecca. Hal ini membuat Rebecca sangat terpukul. Mimpinya untuk jadi kaya dalam semalam justru berubah menjadi mimpi buruk. Namun Elira tak menyerah. Ia bilang pada ibunya bahwa dia akan mencari jalan keluar dengan menikahi seorang pangeran kaya. Tapi ibunya malah mentertawakannya dan menyuruh Elira bercermin sebelum bicara. Sementara itu, Alma, adik Elira, belum bisa dinikahkan karena masih di bawah umur. Tak lama kemudian, kabar gembira datang dari istana. Pangeran Julian mengundang semua perempuan bangsawan ke pesta dansa di kastil. Agnes sebagai anak bangsawan mendapat undangan. Tak disangka Elira pun turut diundang. Namun saat ditanya berasal dari kerajaan mana, Elira sempat bingung karena sebenarnya ia bukan keturunan bangsawan. Di tengah kebingungan itu, Agnes dengan lantang menyebut Elira sebagai adik tirinya. Hon är min styvsyster. Rebecca pun membawa Elira ke seorang ahli kecantikan. Ia mulai dengan melepas behel Elira, lalu merapikan hidungnya dengan teknik khusus yang lebih mirip teknik pertukangan daripada kecantikan. Un, deux, trois. Setelah itu, Elira mengikuti sekolah khusus yang diadakan kerajaan, tempat para perempuan bangsawan dilatih sebelum pesta dansa. Sekolah itu juga menjadi ajang seleksi untuk menentukan siapa yang akan berdansa dengan Pangeran Julian. Som kungadömet ledande etikett. Saat latihan dansa, pelatih mereka yang bernama Mega tidak senang melihat Elira berada di barisan depan. Ia pun menyuruh Elira mundur ke barisan paling belakang, barisan yang biasa ditempati mereka yang dianggap tidak menarik. Hal itu membuat Elira sangat sedih. Du. Bakåt. Bakåt.
Sementara itu, Agnes mendatangi jasad ayahnya yang ternyata belum dikuburkan. Rebecca menolak menguburnya dan justru menggunakan uangnya untuk mempercantik Elira. För en dag för min fars begravning nådde vi här då. Keesokan harinya saat pengumuman seleksi dansa, Elira tak menyangka dirinya lolos ke tahap selanjutnya. Meskipun berada di peringkat terakhir, ia pun sangat senang. Di latihan berikutnya, Mega bertanya siapa yang berani maju menunjukkan hasil latihannya. Semua peserta mengangkat tangan termasuk Elira. Mega langsung menunjuk Elira untuk maju. Dengan semangat, Elira menari dan menunjukkan apa yang ia pelajari. Namun karena gerakannya masih kaku, Mega berkata dengan nada menyakitkan, "Kau berbakat, tapi itu hanya bakat yang sia-sia." Lebih parahnya lagi, Mega mengungkapkan bahwa ibunya Rebecca telah membayar agar Elira bisa lolos seleksi dansa. Din mamma har betalat mig mycket hårdare. Du har talang bortkastat. Di tengah kekecewaannya, Elira bertemu dengan seorang wanita bernama Rosa yang memberinya hadiah telur cacing pita. Diam-diam Elira menceritakan hal itu pada Alma. Ia menunjukkan telur itu dan berkata akan menelannya. Dengan cara itu, ia bisa makan apa saja tanpa takut gemuk karena cacing itu akan memakan semua makanan yang ada di dalam perutnya. Mendengar hal itu, Alma sangat kecewa dan marah melihat kakaknya rela mengorbankan tubuhnya demi kecantikan. Alma pun memilih pergi meninggalkan Elira. Alma! Alma, kom tillbaka! Jag kan inte säga till mamma! Setelah Alma pergi, Elira benar-benar menelan telur cacing pita itu. Di tengah hutan, Elira mendengar suara-suara pria. Ternyata itu adalah Pangeran Julian yang sedang berburu. Saat itu pula, Elira kembali berhayal menjadi istri sang pangeran. Dalam perjalanan pulang, Elira melewati kandang kuda dan mendengar suara aneh. Saat mengintip, ia terkejut melihat Agnes bersama penjaga kuda yang bernama Rizky yang tengah menjalin hubungan terlarang. Keesokan harinya, Rebecca marah besar setelah mengetahui bahwa Agnes sudah tidak suci lagi. Informasi itu ia dapat dari Elira. Tanpa banyak bicara, Rebecca menghukum Agnes untuk menjadi pembantu di rumah itu, di istananya sendiri. Harapan Agnes untuk menikah dengan Pangeran Julian pun sirna. Sementara itu, Elira tersenyum puas karena satu saingannya telah tersingkir. 3 bulan berlalu, saat-saat yang ditunggu pun tiba. Elira membuka penutup hidung besinya. Wajahnya kini tampak cantik dengan hidung mancung seperti yang selama ini diidamkan ibunya. Ia pun merasa bahagia. Dari kejauhan, ia melihat Agnes sedang memerah susu sapi. Elira tersenyum puas seolah menikmati keadaan kakak tirinya sekarang. Demi terlihat lebih cantik, Elira mendatangi salon kecantikan yang memiliki tagline, "Kecantikan itu sakit." Sudah tahu cantik itu menyakitkan, tapi tetap datang. Begitulah gambaran seorang wanita yang begitu mengagungkan kecantikan. Malam itu, Elira sangat lapar. Cacing di perutnya seakan menggerogoti semua nutrisi di dalam perutnya. Dengan mata terbalut perban, ia meraba menuju dapur mencari makanan. Namun karena menjatuhkan sesuatu, Agnes datang dan melihat kondisinya. Ia pun memberinya makanan. Keesokan harinya, Rosa berusaha membujuk Mega untuk memilih Elira sebagai penari inti. Dan benar saja, Mega akhirnya memilih Elira. Selanjutnya, Elira dilayani oleh Agnes. Ia meminta Agnes menyisir rambutnya. Namun, Agnes menyadari rambut Elira rontok parah, lalu menolak dan mengambil kembali sisirnya. Elira pun panik menyadari rambutnya yang rontok.
Tak lama, beberapa pria datang membawa peti berisi gaun pesta yang dipesan ibunya. Rebecca memanggil Agnes untuk membantu memakaikan gaun pada Elira. Saat melihat Agnes, pria tua itu sempat mencoba merayunya, tapi Agnes berhasil melawan. Saat membantu merapikan pakaian Elira, pria itu menyadari rambut Elira rontok dan memutuskan memakaikan wig pada Elira. Kemudian terlihat Elira asyik makan. Agnes diam-diam membawa gaun dan sepatu miliknya. Saat hendak pergi, ia tak sengaja berpapasan dengan Elira. Menyadari tujuannya, Elira langsung merebut gaun itu. Agnes pun mengaku bahwa ia akan pergi ke pesta. Mendengarnya, Elira merobek gaun milik Agnes. Keributan itu membuat Rebecca keluar. Elira memberitahu ibunya bahwa Agnes berniat pergi ke pesta. Mendengarnya, Rebecca berkata bahwa Agnes tak bisa pergi tanpa gaun. Elira pun kembali tidur dengan tenang. Saat tertidur di dekat jasad ayahnya, Agnes didatangi oleh arwah ibunya yang membawa keajaiban. Ia diberi gaun indah dari ulat-ulat tubuh sang ayah dan kereta dari sebuah labu untuk pergi ke pesta, serta sepatu yang akan merubahnya menjadi seorang putri Cinderella. Hari yang dinantikan pun tiba. Elira untuk pertama kalinya menghadiri pesta kerajaan. Ia tampak gugup, tapi saat memperkenalkan diri, semua orang terpukau. Penampilan tarian pemikat pangeran dimulai. Saat giliran memilih pasangan dansa, Pangeran Julian memilih Elira karena tarian sebelumnya berhasil memikatnya. Ers kungliga höghet. Vill du göra med den äran? Namun saat berdansa, muncul seorang gadis misterius berwajah tertutup. Pangeran pun langsung terpukau dan mengajaknya berdansa. Hal itu membuat Elira patah hati. Bahkan cacing di perutnya pun ikut memberontak. Ia akhirnya memuntahkan beberapa telur cacing pita. Ibunya mencoba menenangkannya, tapi karena tak kunjung tenang, akhirnya Elira dipasangkan untuk berdansa dengan pangeran lain. Ibunya lalu memperkenalkannya pada Pangeran Frederick dari Baron Salmon. Meski lapar, Elira tetap berdansa. Usai berdansa, ia tak sengaja berpapasan dengan gadis misterius yang ternyata adalah Agnes. Karena waktu sudah tengah malam, Agnes pergi meninggalkan pesta, tanpa sengaja meninggalkan sepatunya. Pangeran Julian pun memutuskan siapapun yang cocok mengenakan sepatu itu, ia akan menjadikan istri. Henne kommer jag gifta mig med. Sesampainya di rumah, Elira marah besar. Ia menyerang Agnes dan berusaha merebut sepatu itu. Namun keributan itu dihentikan oleh Rebecca. Tanpa mau mendengar penjelasan Elira, Rebecca menyuruhnya tidur. Apalagi saat itu ia sedang bersama berondongnya, yaitu Frederick. Karena terlalu terobsesi dengan Pangeran Julian, Elira melakukan hal yang tak terduga. Karena sepatu Agnes terlalu kecil dan tak muat, tiba-tiba mendengar teriakan Elira, Alma segera mengikat kaki kakaknya agar tak kehilangan terlalu banyak air marjan. Tak lama Rebecca pun datang. Namun bukannya membantu, ia berkata bahwa Elira salah kaki. Seharusnya kaki yang satu lagi. Alma yang tak setuju memilih pergi meninggalkan mereka. Dan apa yang terjadi? Pagi itu, Elira mendengar suara trompet tanda kedatangan pangeran. Meski kakinya belum sembuh dan masih mengeluarkan air marjan, ia tetap memaksakan diri. Ia bangkit dan terjatuh hingga giginya patah. Lalu, ia merangkak keluar untuk menemui sang pangeran. Saat menuruni tangga, tiba-tiba Agnes melihat Elira dalam keadaan kacau. Ia hanya menatap sejenak, lalu pergi menemui pangeran. Saat pangeran mengetahui bahwa putri yang dicari adalah Agnes, Elira tampak sangat sedih. Tak lama, Alma datang membantu Elira. Ia mengeluarkan cacing pita dari perut kakaknya dengan penawar.
Setelah itu, Alma mengambil perhiasan ibunya dan membawa Elira kabur dari istana meninggalkan ibu mereka. Dan film pun tamat. Dari film ini, kita belajar bahwa obsesi pada kecantikan dan ambisi bisa membawa kehancuran. Kalau tidak diiringi hati yang tulus, cinta, harga diri, dan keluarga sering jadi korban demi pencapaian semu. Namun, pada akhirnya yang sejati akan tetap bertahan dan kebenaran akan menemukan jalannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk alur cerita film lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya hanya di Anu Film. Bye-bye!